Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fajar Prasetya, Faris Ahdan, dan saya sendiri dengan Nami Fitriani akan menjelaskan mengenai Automation and Numerical Control Machine. Nah, untuk automation pada manufaktur yaitu sistem manufaktur otomasi bergerak tanpa kontrol dari manusia sama sekali. Sistem ini digunakan untuk assembly, inspeksi, MH, dan sebagainya. Teknologi otomasi merupakan aplikasi seperti mesin mekanik, elektronik, dan komputer untuk bergerak dan mengontrol produksi. Teknologi ini termasuk pertama mesin otomasi untuk produksi part, lalu ada mesin assembly berotomasi, lalu industrial robot, lalu material handling dan sistem pergudangan berotomasi, lalu ada sistem otomasi untuk inspeksi, kontrol feedback, dan proses kontrol komputer, dan lain-lain. Nah, untuk elemen pada sistem otomasi yaitu memiliki 3 elemen dasar. Yang pertama ada daya. Daya itu untuk mengerjakan proses dan mengoperasikan sistem. Yang kedua ada program, yaitu untuk memberikan instruksi dan mengarahkan proses produksi. Dan yang terakhir yaitu ada sistem kontrol untuk menjalankan program tersebut. Untuk pengilustrasiannya ada di gambar, terlihat pada gambar di samping. Nah, yang pertama itu ada daya. Sistem otomasi membutuhkan power atau daya agar dapat bergerak dengan benar. Dalam hal ini, energi listrik dipergunakan. Kelebihan dari energi listrik yaitu yang pertama, mudah didapat, lalu mudah dikonversikan, mudah disimpan, dan memiliki fungsi lainnya. Daya yang dibutuhkan pada otomasi untuk hal berikut yaitu, pertama, memproses operasi, yang kedua, bongkar muat pada unit, lalu ada material handling antara operasi, lalu unit kontrol, lalu tenaga untuk menggerakkan sinyal kontrol, dan terakhir yaitu pengambilan data dan pemrosesan otomasi. Dan yang kedua yaitu ada program. Program sendiri itu pergerakan yang dilakukan oleh sistem otomasi diperintahkan oleh program. Itu ada 2, work cycle program, itu bentuk paling sederhana dari proses otomasi. Program ini hanya memiliki satu langkah siklus kerja yang mana digunakan untuk mempertahankan satu parameter proses pada level yang telah ditentukan. Nah, siklus kerja pada work cycle program ini memiliki beberapa langkah manual seperti bongkar, muat, dan lain-lain. Lalu ada proses parameter, yaitu ada input untuk proses seperti pengaturan suhu furnace, koordinasi aksis pada sistem pemposisian, pembukaan, atau penutupan katup pada aliran fluida, dan hidup mati pada motor. Kedua ini yaitu fitur pada siklus kerja otomasi. Nah, lalu ada pengambilan keputusan pada program siklus kerja. Nah, pertimbangan agar proses otomasi berjalan dengan baik itu ada 3. Yang pertama, part atau produk yang berbeda. Pada hal ini, sistem diperintahkan untuk bekerja pada siklus yang berbeda-beda menurut part atau produk yang dibuat. Yang kedua, variasi pada pengerjaan pertama. Contohnya, pada pengerjaan sandcasting membutuhkan pengerjaan machining ekstra untuk mencapai dimensi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu ada interaksi operator. Walaupun program diperuntukkan agar proses berlangsung tanpa manusia, controller mungkin membutuhkan perintah input dari manusia untuk bergerak. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Prasetya. Nah, untuk elemen dari otomasi yang ketiga itu merupakan yang namanya control system. Nah, untuk elemen kontrol dari suatu sistem otomasi itu ada 2 tipe. Yang pertama ada closed loop dan yang kedua ada open loop. Perbedaannya terdapat pada feedback. Nah, untuk closed loop ini memiliki feedback yang dibandingkan dengan parameter input. Nah, kemudian untuk open loop tidak ada feedback sehingga nantinya tidak ada nilai yang dibandingkan antara input dan hasil dari prosesnya. Kemudian
ada yang namanya fungsi otomasi lanjutan. Nah, selain otomasi sebagai sistem kontrol produksi dalam suatu sistem manufaktur, ia juga memiliki fungsi lain. Memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai pemantau keselamatan, yang kedua sebagai diagnosa untuk perawatan dan perbaikan, dan yang ketiga untuk deteksi error dan pembaharuan. Nah, untuk yang pertama itu pemantau keselamatan. Nah, salah satu tujuan sistem dari otomasi dalam industri manufaktur adalah untuk menghindari manusia atau pekerja dari bahaya. Nah, sehingga si sistem otomasi ini harus dibuat untuk menjadi pemantau keselamatan, baik itu untuk pekerjanya maupun untuk untuk orang-orang yang ada berada di sekitarnya. Nah, terus untuk 2 alasan utama mengapa pemantau keselamatan diperlukan, yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, melindungi pekerja dari sistem otomasi, dan yang kedua untuk melindungi peralatan yang terdapat atau yang digunakan dalam sistem tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, fungsi lain yang kedua yaitu untuk diagnosa perawatan dan perbaikan. Nah, karena sistem otomasi itu sistem yang memiliki teknologi tinggi, jadi kan setiap waktu pasti akan semakin berkembang, dan untuk masalah yang terjadi akan menjadi lebih kompleks karena komponennya pun akan menjadi kompleks. Nah, sehingga fungsi lain otomasi ini selain untuk tadi pemantau keselamatan juga harus adanya diagnosa. Jadi untuk mendiagnosa perawatan dan perbaikan untuk mengidentifikasi hal potensial yang dapat menyebabkan suatu kegagalan sistem dalam otomasi tersebut. Nah, untuk 3 metode yang digunakan untuk perawatan dan perbaikan ini, yang pertama itu ada status monitoring, yang kedua ada failure diagnostic, dan yang ketiga ada rekomendasi repair prosedur. Nah, untuk urutannya, yang pertama itu ada status monitoring. Sesuai namanya itu monitoring, jadi pada mode ini atau status ini, nantinya untuk parameter yang akan dipantau itu menggunakan sensor. Nah, untuk value yang nantinya akan dipantau dengan sensor, nanti akan menjadi suatu patokan atau menjadi patokan apakah sesuai rencana atau tidak. Nah, lanjut yaitu ke failure diagnostic. Nah, di failure diagnostic ini hasil dari monitoring, jadi tadi berupa value yang di monitoring tersebut nantinya akan dianalisis sehingga nantinya akan diketahui penyebab terjadinya failure. Dan yang ketiga ada rekomendasi repair prosedur. Nah, setelah tadinya dianalisis tentang penyebab dan masalah yang terjadi, kemudian nantinya ada mode yang berisi prosedur apa saja yang dilakukan ketika kegagalan terjadi, dan nantinya juga akan disebutkan atau akan dijelaskan perbaikannya seperti apa. Fungsi utama dari status monitoring ini, pertama, memberikan informasi tentang diagnosis kegagalan, dan yang kedua, memberikan data untuk memprediksi kegagalan. Yang ketiga, fungsi utama atau fungsi lanjutan dari otomasi itu untuk mendeteksi error dan pembaharuan dari sistem tersebut. Ketika dalam suatu operasi sistem otomasi, pasti ada yang namanya malfunction atau istilahnya kerusakan ya dari peralatan yang digunakan, dan bisa terjadi secara tiba-tiba atau di luar prediksi. Nah, hal itu dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan nantinya juga akan mengganggu biaya produksi. Nah, untuk deteksi error dan pembaharuan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada error detection dan yang kedua ada error recovery. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris Ahdan. Error detection menggunakan sistem sensor sebagai alat untuk mendeteksi adanya malfungsi dari peralatan produksi, menginterpretasi sinyal, dan mengklasifikasikan error tersebut. Error dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal yang umum. Yang pertama ada error acak, systematic error, dan penyimpang. Random error terjadi karena adanya ketidakstabilan sistem proses. Contohnya terjadi variasi dimensi produk.
Selagi itu, systematic error terjadi karena perubahan material produksi atau perubahan setting terhadap peralatan material yang akan diproses. Hasilnya, produk akan menyimpang dari spesifikasi yang diharapkan. Lalu penyimpangan atau aberration terjadi karena kesalahan peralatan atau kesalahan manusia. Kesalahan peralatan seperti patahnya pahat, kegagalan alat, dan lain-lain. Kesalahan manusia seperti contohnya adalah error dalam program kontrol, kesalahan setting alat, dan lain-lain. Dua tugas utama dalam error detection adalah mengantisipasi semua kemungkinan error yang terjadi. Yang kedua adalah mengkoordinasi sensor dan sistem agar bisa mengenali error yang terjadi. Lalu ada error recovery. Hal ini berfokus pada pengaplikasian correction action sehingga error dapat diatasi dan sistem dapat berjalan normal kembali. Tipe strategi dalam error recovery adalah penyesuaian di akhir siklus kerja. Saat siklus kerja selesai, akan dilakukan proses deteksi, dan jika terdapat error, maka akan kembali lagi ke siklus tersebut. Lalu penyesuaian saat proses berlangsung. Saat error terdeteksi, tidak akan menunggu siklus selesai terlebih dahulu, namun langsung mengeksekusi dengan corrective action pada saat error tersebut terjadi. Penghentian proses untuk melakukan corrective action. Proses melakukan corrective action dengan cara menghentikan siklus proses tersebut. Penghentian proses dan meminta bantuan, error yang tidak bisa diperbaiki dengan prosedur sistem yang ada. Hal ini terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah otomasi sel tidak aktif untuk melakukan perbaikan. Yang kedua, error tidak dapat diklasifikasikan dalam sistem error, atau error tidak dikenali oleh sistem. Error detection dan recovery memerlukan sebuah sistem interupsi. Sistem interupsi merupakan suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Saat error dideteksi, teridentifikasi, maka sistem akan meminta interupsi untuk mengeksekusi error yang terjadi. Baik itu saat akhir dari siklus kerja tipe pertama, atau langsung pada proses bekerja tipe 2, 3, dan 4. Saat proses recovery selesai, maka proses produksi akan berjalan normal kembali. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.